Pupuk MKP ataupun monokalium fosfat adalah pupuk yang tepat diaplikasikan saat tanaman berbuah. Kenapa? Karena dengan kandungan kalium dan fosfat yang tinggi, itu adalah unsur yang sangat dibutuhkan tanaman di saat berbuah, yaitu untuk pembesaran buah, pematangan buah, dan meningkatkan rasa manis pada tanaman buah. Pupuk MKP juga berfungsi untuk mencegah kerontokan bakal buah. Tetapi tidak di semua fase generatif itu bisa diaplikasikan pupuk MKP. Di video ini saya akan coba menjelaskan ataupun menerangkan di tahap mana pupuk MKP bisa diaplikasikan ke tanaman buah. Dan untuk video ini saya akan contohkan pada tanaman jambu air saya. Tapi sebelumnya tetap dukung channel saya dengan cara like, share, komen, dan subscribe. Baiklah, untuk fase pertama adalah fase muncul bakal bunga. Di fase ini, hal yang harus dilakukan adalah pemotesan tunas muda yang muncul bersamaan dengan bakal bunga, penyiraman yang teratur, dan menghentikan pemupukan. Jadi pada fase ini, pupuk MKP belum bisa diaplikasikan. Kemudian fase berikutnya adalah fase pembesaran calon bunga. Di fase ini, hal yang harus kita lakukan adalah tetap melakukan penyiraman secara rutin dan menghindari pemupukan. Jadi fase ini pupuk MKP juga belum bisa diaplikasikan. Kemudian kita memasuki fase mekarnya bunga. Di fase ini adalah fase di mana penyerbukan terjadi. Jadi di fase ini kita jangan melakukan penyemprotan pestisida. Ditakutkan pestisida akan membunuh hewan-hewan yang membantu penyerbukan. Dan di fase ini juga biasanya dilakukan penyortiran bakal buah. Jadi bakal buah yang kurang bagus dibuang agar nutrisi lebih fokus ke bakal buah yang lebih bagus. Di fase ini hal yang harus kita lakukan tetap melakukan penyiraman secara rutin dan belum melakukan pemupukan, terutama MKP. Baik, sekarang kita memasuki fase setelah rontoknya benang sari ataupun fase pembesaran buah. Hal yang harus dilakukan tetap melakukan penyiraman, melakukan pembungkusan untuk menghindari serangan lalat buah, dan di sini kita mulai melakukan pemupukan dengan MKP. Jadi di fase ini kita sudah bisa melakukan pemupukan MKP dengan dosis 1 sendok makan MKP dilarutkan di 4 liter air, kemudian
dikocorkan ke media tanam. Untuk aplikasinya 7 hari sekali. Jadi waktu yang tepat untuk pemupukan MKP adalah setelah rontoknya benang sari. Hal ini dikarenakan tangkai buah sudah siap menerima asupan nutrisi pupuk MKP. Sedangkan di fase-fase sebelumnya, tangkai buah belum terlalu kuat sehingga pemupukan bisa menyebabkan kerontokan. Kita memasuki fase pematangan buah. Di fase ini, pemupukan MKP tetap dilakukan dan untuk penyiraman tetap dilakukan pagi dan sore hari. Tetapi jika saat fase pematangan buah terjadi pada musim penghujan, penyiraman dapat dikurangi dikarenakan terlalu banyak penyiraman bisa mengurangi tingkat kemanisan pada jambu air. Kita memasuki fase panen. Fase ini adalah fase yang sangat dinantikan oleh para pecinta tanaman buah, dikarenakan di fase ini adalah kita menikmati hasil dari perawatan yang sudah kita lakukan dari masa vegetatif sampai masa generatif. Jadi di fase ini semua kerja keras kita untuk perawatan tanaman buah terbayarkan. Hal yang harus diperhatikan adalah sebelum melakukan panen, untuk pemupukan MKP dihentikan dulu 7 atau 10 hari sebelum panen. Hal ini untuk mengurangi ataupun menghilangkan residu-residu pemberian pupuk pada buah. Jadi dapat disimpulkan, untuk perawatan tanaman buah di fase generatif, hal-hal yang harus diperhatikan yaitu penyiraman secara rutin pagi dan sore, dan jika sudah memasuki musim penghujan, penyiraman bisa dikurangi. Kemudian dari segi pemupukan, itu diperlukan pemupukan yang tepat. Kapan memulai dan mengakhiri pemupukan itu harus tepat pada waktunya dan dosis yang tepat. Kemudian pengendali organisme pengganggu tanaman, contohnya lalat buah. Itu juga sangat berpengaruh terhadap kualitas hasil dari tanaman buah itu sendiri. Baiklah, sekian video dari saya. Semoga bermanfaat dan salam menandur, ayo nanam pantang mundur.